Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Soleha dengan NIM 2530213059, mahasiswa UIN Syibir Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan mereview mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Maria Ulfa MESY secara ringkas dari materi ke-1 hingga materi ke-13. Oke, materi pertama adalah konsep dasar ekonomi Islam. Di sini kita mempelajari bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berlandaskan pada nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, tujuan utamanya adalah bukan sekedar untuk memupuk materi saja, melainkan untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan hakiki di dunia maupun di akhirat. Materi kedua yaitu membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, di sini kita mempelajari tentang pemikiran ekonomi Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, lalu dikembangkan oleh ulama klasik seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Jadi, teori ekonomi syariah bukanlah hal baru, melainkan fondasi kuat yang sudah teruji di zaman peradaban. Oke, materi ketiga yaitu adalah maqasid syariah. Nah, di sini kita mempelajari tentang tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam demi menjaga 5 kemaslahatan, yaitu dari mulai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, setiap aturan dan transaksi dalam ekonomi Islam wajib berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan hidup umat manusia, bukan kerusakan. Materi keempat yaitu mengenai teori dan penawaran permintaan dalam Islam. Nah, di sini kita mempelajari bahwa mekanisme ini dipengaruhi oleh moralitas, di mana konsumen ini dilarang meminta barang haram dan produsen dilarang untuk melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Jadi, dalam pasar Islam digerakkan oleh kebutuhan yang halal dan kejujuran, bukan keserakahan yang merugikan orang lain. Materi kelima adalah teori produksi Islami. Nah, di sini kita mempelajari tentang kegiatan menciptakan nilai guna barang dalam Islam yang harus memperhatikan kehalalan produk, kelestarian alam, dan juga keadilan bagi para pekerja. Jadi, produksi Islami tidak hanya mengejar profit finansial saja, melainkan mengutamakan keberkahan dan juga kemaslahatan umat bersama. Materi yang keenam yaitu tentang teori konsumsi Islami. Nah, di sini kita mempelajari bahwa konsumsi dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan tanpa batas dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, konsumsi Islami menurut kita untuk selalu mengutamakan nilai guna dan keberkahan suatu produk di atas kepuasan materi. Materi yang ketujuh yaitu adalah perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu serta menjauhi sifat israf atau berlebih-lebihan serta sifat tabzir atau mubazir. Jadi, gaya hidup seorang muslim haruslah bersahaja dan juga seimbang, mampu menahan dari sifat-sifat konsumtif yang tidak bermanfaat. Materi yang ke-8 yaitu mengenai teori distribusi Islam. Nah, di sini kita mempelajari bahwa Islam mengatur perputaran harta kekayaan melalui instrumen wajib seperti zakat maupun sukarela seperti infak, sedekah, ataupun wakaf. Jadi, distribusi Islam memastikan bahwa kekayaan ini tidak hanya berputar di lingkungan orang-orang kaya saja, melainkan merata di seluruh lapisan masyarakat. Materi yang ke-9 adalah mekanisme pasar dan wilayah hizbah. Nah, di sini kita mempelajari bahwa Islam ini mendukung pasar yang bebas dan adil. Namun, jika terjadi distori atau kecurangan, institusi hizbah selaku pengawas pasar wajib melakukan intervensi. Jadi, kebebasan pasar dalam Islam tetap dikontrol secara ketat agar keadilan tersebut dan moralitas bisnis tetap terjaga. Materi yang ke-10 adalah kebijakan fiskal dan moneter Islami. Nah, di sini kita mempelajari tentang kebijakan fiskal yang bertumpu pada pengelolaan zakat, pajak, dan juga baitul mal. Sedangkan moneter syariah bergerak tanpa instrumen bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil. Jadi, negara dalam sistem moneter Islam mengelola keuangan secara berkeadilan demi stabilitas ekonomi tanpa adanya eksploitasi. Materi ke-11 yaitu mengenai wirausaha dalam Islam. Nah, di sini kita mempelajari bahwa mencari nafkah ini melalui berdagang atau berbisnis adalah ibadah yang mulia. Mencontoh langsung sifat Rasulullah SAW yang jujur, amanah, cerdas, dan juga komunikatif. Jadi, wirausaha Islami adalah perpaduan antara kerja keras, mencari nafkah di dunia maupun di akhirat nanti. Materi yang ke-12 adalah membahas riba dan juga bunga. Nah, di sini kita mempelajari bahwa Islam ini mengharamkan riba secara mutlak karena mengandung unsur kezaliman dan juga pemerasan terhadap pihak yang membutuhkan. Masuk di dalamnya bunga bank konvensional. Jadi, riba harus dijauhi karena merusak keberkahan harta dan juga menciptakan ketimpangan sosial yang nyata.
Oke, materi yang terakhir atau ke-13 adalah lembaga keuangan syariah. Nah, di sini kita mempelajari tentang solusi dari sistem riba. Hadirlah bank syariah, asuransi syariah, dan juga pegadaian syariah yang menggunakan akad-akad yang adil seperti mudharabah ataupun bagi hasil. Jadi, lembaga keuangan syariah hadir sebagai wadah alternatif bagi umat Islam yang berinteraksi secara finansial, secara amanah, berkah, dan juga sesuai dengan aturan syariat. Oke, jadi dari review ke-13 materi tadi, kita dapat melihat keindahan ekonomi Islam yang begitu komprehensif dan adil bagi seluruh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Maria Ulfa MESY atas waktu dan bimbingannya. Saya Soleha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.